Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pemasaran Produk Pertanian. Di sini saya Putri Solika dengan NPM 14. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul jurnal yaitu Digital Economy and Farmers Price Information Responsiveness. Baiklah, latar belakang dari jurnal ini yaitu masalah utama dalam pemasaran produk pertanian bukan sekedar rendahnya produksi, melainkan asimetri informasi harga. Petani seiring menjual dalam kondisi tidak mengetahui harga pasar aktual, sehingga posisi tawar lemah dan surplus ekonomi lebih banyak dinikmati oleh perantara. Di dalam konteks ini, ekonomi digital dipandang sebagai solusi struktural karena mampu menurunkan biaya pencarian informasi atau search cost, memperbanyak akses pasar, dan mengurangi ketergantungan pada middleman. Namun, pada jurnal ini tidak menerima asumsi umum bahwa digitalisasi selalu meningkatkan kesejahteraan petani. Penulis justru mengajukan argumen kritis, yaitu akses informasi tidak identik dengan kemampuan mengolah informasi. Dengan kata lain, digitalisasi bisa menciptakan paradoks semakin banyak informasi, maka semakin besar resiko kebingungan dan kesalahan atau information yang overload. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menguji apakah partisipasi dalam ekonomi digital meningkatkan kemampuan respon harga petani. Yang kedua, membedakan antara dua kemampuan yaitu kemampuan memperoleh informasi harga dan kemampuan menilai atau menginterpretasikan informasi harga. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah terdapat capability trap dalam digitalisasi pertanian, dan yang keempat, menguji dampaknya terhadap pendapatan pertanian. Dalam penelitian ini tidak hanya bertanya apakah digitalisasi membantu, tetapi membantu dalam aspek apa, sampai titik mana, dan bagi siapa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data survei terhadap 1.220 petani kiwi di Shanxi dan Sichuan, Tiongkok, yang kemudian dianalisis menggunakan faktor analisis untuk membangun indikator kemampuan informasi, serta menggunakan model two-stack least square untuk mengatasi masalah endogenitas. Pendekatan label instrumental variabel digunakan untuk memastikan validitas estimasi, dan spatial lag model diterapkan untuk melihat efek spillover spasial. Pendekatan metodologis ini kuat karena menyadari adanya kemungkinan bias sebab akibat terbalik atau reverse causality. Bisa saja petani yang lebih cerdas secara information menelaah dan cenderung mengadopsi teknologi digital. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa partisipasi awal dalam ekonomi digital meningkatkan kemampuan memperoleh informasi harga. Namun ketika tingkat partisipasi semakin mendalam, kemampuan menilai informasi justru menurun akibat information overload. Lebih penting lagi, hanya kemampuan menilai informasi yang terbukti meningkatkan pendapatan petani, yang mana artinya akses informasi saja tidak cukup. Kualitas pemrosesan informasi menjadi faktor penentu kesejahteraan. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi memiliki pola nonlinier dan berpotensi menciptakan capability trap jika tidak disertai dengan peningkatan yang analitis. Selanjutnya yaitu analisis konsep pemasaran. Yang pertama adalah struktur pasar dan aktor pemasaran. Di dalam jurnal tersebut, komoditas yang dianalisis adalah kiwi di Tiongkok yang dipasarkan dalam lingkungan pasar yang relatif kompetitif tetapi tetap melibatkan perantara. Aktor pemasaran yang terlibat meliputi petani sebagai produsen, pedagang pengepul atau middleman, pedagang besar, platform e-commerce, serta konsumen akhir. Adanya platform digital mengubah struktur interaksi pasar dengan memungkinkan petani mengakses informasi harga secara langsung. Namun, di dalam jurnal menegaskan bahwa perubahan struktur informasi tidak sepenuhnya mengubah struktur kekuatan pasar. Dengan kata lain, meskipun akses informasi meningkat, distribusi kekuatan tawar tetap dipengaruhi oleh kapasitas petani dalam menginterpretasikan informasi tersebut. Yang kedua yaitu saluran pemasaran dan alur distribusi produk. Terdapat dua tipe saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran tradisional.
Alur distribusi berlangsung dari petani ke pedagang pengepul, kemudian ke pedagang besar, dan akhirnya ke konsumen. Rantai ini mencerminkan sistem distribusi bertingkat yang umum dalam pemasaran produk pertanian. Sementara itu, saluran yang kedua, yaitu saluran digital, memungkinkan petani mengakses pasar secara lebih langsung melalui platform online. Secara teoritis, pemendakan rantai distribusi ini seharusnya menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan margin petani. Namun temuan jurnal menunjukkan bahwa efisiensi saluran distribusi tidak otomatis meningkatkan pendapatan jika petani tidak mampu menilai sinyal harga dengan tepat. Yang ketiga yaitu fungsi pemasaran yang dominan. Dalam kerangka fungsi pemasaran, yaitu fisik, pertukaran, dan fasilitatif, jurnal ini menunjukkan bahwa fungsi yang paling dominan dalam konteks ekonomi digital adalah fungsi fasilitatif, khususnya penyediaan dan pengolahan informasi harga. Digitalisasi secara signifikan meningkatkan kemampuan petani dalam memperoleh informasi pasar. Fungsi fisik seperti transportasi dan penyimpanan tidak menjadi fokus utama dalam jurnal karena nilai tambah utama yang dianalisis terletak pada pengolahan informasi pasar. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa dalam era ekonomi digital, penguasaan informasi menjadi faktor strategis dan sistem pemasaran pertanian. Berdasarkan jurnal, digitalisasi mengubah dimensi informasi dalam struktur pasar dan saluran pemasaran, tetapi tidak secara otomatis mengubah distribusi kekuatan ekonomi. Fungsi pemasaran yang paling terdampak adalah fungsi fasilitatif, sementara fungsi pertukaran tetap sangat bergantung pada kapasitas petani dalam menginterpretasikan informasi. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup melalui digitalisasi akses informasi, tetapi memerlukan peningkatan kemampuan analitis agar informasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi keputusan ekonomi yang menguntungkan. Perbandingan dengan kondisi pemasaran kelapa sawit Kecamatan Airami. Kondisi petani kelapa sawit di Kecamatan Airami terdapat perkembangan yang cukup positif dalam akses informasi. Berdasarkan wawancara dengan petani setempat, Jamus 68 tahun dan Jafar 34 tahun, informasi harga TBS tandan buah segar kini dibagikan secara rutin melalui grup WhatsApp. Setiap terjadi perubahan harga, pengurus atau agen akan mengirimkan update sehingga petani dapat mengetahui harga terbaru sebelum menjual hasil panennya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitatif pemasaran, khususnya penyebaran informasi harga, sudah mulai berjalan secara digital meskipun masih sederhana. Dari perspektif pemasaran, fungsi yang dominan di Airami adalah fungsi fasilitatif, berupa informasi harga melalui WhatsApp. Namun, fungsi pertukaran masih terbatas karena harga mengikuti ketetapan PKS, saluran pemasaran relatif pendek, petani langsung ke agen atau PKS, sehingga distribusi cukup efisien. Tantangan utama bukan kurangnya informasi, tetapi terbatasnya pilihan pasar dan kemampuan petani menganalisis dinamika harga. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan kasus di Tiongkok. Perbedaan dengan kasus di Tiongkok terletak pada tingkat kompleksitas digitalisasi di Tiongkok. Petani menghadapi information overload karena banyaknya platform dan sumber informasi. Di Airami, informasi relatif sederhana dan terpusat melalui WhatsApp, sehingga tidak menimbulkan kelebihan informasi. Namun persamaannya adalah bahwa peningkatan pendapatan tetap bergantung pada kemampuan petani dalam memahami tren harga, menghitung biaya produksi, dan menentukan waktu jual yang optimal. Yang terakhir yaitu rekomendasi strategis yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan pemasaran di Kecamatan Airami, yaitu yang pertama, penguatan kapasitas analisis harga di tingkat petani dan koperasi, yang mana meskipun petani sudah menerima update harga melalui WhatsApp, peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh akses informasi saja, tetapi oleh kemampuan menilai dan menganalisis informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan pelatihan sederhana mengenai analisis tren harga TBS, hubungan harga TBS dengan harga CPO global, serta perhitungan biaya produksi dan margin keuntungan. Grup WhatsApp yang sudah ada dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk menyebarkan harga, tetapi juga untuk memberikan edukasi berkala mengenai faktor penyebab perubahan harga tersebut. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu penguatan kelembagaan koperasi untuk meningkatkan daya tawar, yaitu struktur pasar sawit di Airami cenderung dioligopsoni karena jumlah PKS yang terbatas. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif adalah memperkuat koperasi sebagai lembaga
agregator penjualan. Dengan sistem penjualan kolektif, volume yang lebih besar dapat meningkatkan posisi tawar terhadap PKS. Selain itu, koperasi dapat berperan sebagai pusat informasi resmi yang tidak hanya menyampaikan update harga, tetapi juga melakukan verifikasi dan negosiasi harga berdasarkan kualitas TBS. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan individu pada agen dan memperkuat kekuatan tawar kolektif pada petani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.